Hai, halo, selamat malam teman-teman pecinta tarot ya. Malam ini ketemu lagi dengan Tarot Dewi Kunti. Seperti biasa hari Selasa dan kesempatan hari ini adalah tanggal 21 Juli ya, 2020. Kebersamaan kita kurang lebih 1 jam, tentunya setiap hari Selasa dengan Pak Hisyam Al-Fahriya, pencipta kartu tarot Nusantara sendiri. Karena kenapa setiap hari Selasa kita selalu bersama dengan beliau, karena memang kita akan membahas atau untuk teman-teman yang ingin tahu tentang tarot Nusantara, ya inilah beliaulah sang pencipta tarot Nusantara ya. Oke, Pak Isamnya sudah gabung. Langsung saya akan eh, panggil-panggil. Oke, terima kasih yang langsung gabung. Kak Robi, halo Kak Robi. Apa kabar? Halo, selamat malam Pak Isam. Ya, selamat malam. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini tidak terlalu terkuras energinya seperti kemarin, kayaknya sibuk Ma sekali ya. masih Masih? ya ini juga. Biasa lah kita kalau nggak begitu kan. Oh itu kan. Iya deh, pokoknya semangat terus. Yang Ya, penting oke oke. selalu ada untuk kita, para pecinta tarot Sadap. Nusantara. Iya, spesial ya Pak Isam ya, Hmm, setiap hari Selasa pokoknya sebisa mungkin lah kita akan hadir untuk ya. memperkenalkan. Sebenarnya sih sudah banyak yang kenal ya dengan tarot Nusantara, tapi Hmm, yang belum kenal, yang ingin tahu lebih dalam, boleh langsung gabung di sini. hmm, Dan mungkin gini Pak Isam, kenapa hmm, kita awali aja ya, kita hmm, awali hmm. dengan kita kan jual produk kartu tarot Nusantara nih. Nah, kenapa mesti harus satu paket gitu loh? Mungkin ada penjelasan yang lebih 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 masuk untuk teman-teman yang tidak tidak hanya membeli kartunya aja, karena kan berbeda ya mungkin cara membaca atau gimana benang merahnya antara kartu dengan yang membaca atau yang di. Ah, iya. Halo. Ya. Ya sebetulnya sih sederhana sih sebetulnya kalau kita lihat. Jadi waktu pertama kali Tarot Nusantara itu diterbitkan, itu kan cuma hanya kartu dan buku gitu loh. Mhm. Ya, kartu dan buku, kemudian tidak ada penik-penik yang lain. Padahal untuk sebuah permainan kartu tarot itu kan tidak hanya sekedar kartu saja gitu loh, tapi ada Mhm. penik-penik yang sebetulnya mendukung ya, misalnya contoh ada kantong, ada kotak dan sebagainya. Jadi Mhm. ketika itu saya lupa-lupa inget sih, tapi ya saya ingat-ingat kembali itu ketika tahun 2010 itu ketika kartu tarot diterbitkan pertama kali hanya kartu dan buku saja. Buku. Mhm. Eh, itu kan kualitasnya kan ya maaf cakep dah ya kualitasnya Mhm. tidak begitu baik ya cuman hanya di print kemudian di finishing saja satu muka Mhm. dan sebagainya. Jadi dari segi kualitas tidak begitu baik lah kita akui Mhm. karena memang waktu itu harganya cuma 70.000 kok 70.000 buku dan kartu gitu loh. Karena Udah pada dapet waktu itu ya. ya karena pada waktu itu persoalannya bukan soal kualitas ya. Kita tidak Mhm. mengejar kualitas ya seperti Mhm. kartu-kartu tarot yang ada di dunia yang harganya sampai 400-an 500-an ribu. Kita cuma Mhm. hanya bicara pada waktu itu hanya mengenalkan kartu tarot ke masyarakat dengan kualitas yang dengan harga yang murah Mhm. tapi banyak gitu lah. Oke. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya itu kan kalau dari segi percetakan, dari segi kualitas kita memang kalah dengan kartu-kartu tarot yang lain ya. Oke. Ya mulai dari Riderweight, Robin Wood, Universal Mhm. dan sebagainya itu kita akan kalah dari segi Mhm. Tapi printingnya, jangan dari salah, segi kayaknya hmm, kartu-kartu itu pun juga ada KW-nya loh. Yang harga murah-murah itu. ya monggo-monggo saja lah kalau misalnya karya saya tuh dibuatkan KW dan lebih murah, ya anggap saja saya ngamal aja lah kira-kira begitulah. Enggak, Kalau yang itu yang yang tadi yang selain kartu tarot Nusantara. Kalau kartu tarot hmm, Nusantara sih saya yakin teman-teman dapatnya masih masih orisinil ya, masih hmm, dari bersangkutan dari hmm, saya hmm, atau Pak Sam. hmm, 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 hmm.
Iya, Ah, maksudnya KW itu gimana? Tarung Nusantara yang KW atau Tarung Nusantara bukan atau gimana? yang lainnya, yang seperti Rider White, Oh, dan heeh. lain sebagainya itu kan ada yang harganya cuma 60.000, ya sekitar 50-60 seperti itu kan. Ya kartu remi aja 10.000 kok. Nah itu dia. Ya, Kartu Domino artinya 2.500 saya dapat eh, kemarin. kartu cekis 1.500 malah. Oh, lebih murah lagi. Artinya ya ya enggak apa-apa sih sebetulnya kan karena itu sudah mendunia. Karena kan kalau misalnya sekarang contoh misalnya kartu Reader White. Kartu Reader White itu sekarang copyright-nya milik siapa? Nggak ada Siapa? sekarang, nggak ada. Jadi siapa saja boleh untuk Bebas mencetak ya. bebas karena Atau tidak ada karena kan penciptanya juga anonim ya, tidak jelas siapa yang menciptakannya, dari mana dan sebagainya itu nggak ada. Jadi sehingga tidak membutuhkan copyright yang pasti ya sebagai karya cipta gitu. Itu yang sebetulnya membuat menjadi KW dan sebagainya. Jadi siapa saja sih boleh untuk menggunakan seperti itu. Nah, kembali kepada Tarut Nusantara, ketika kita tidak memiliki pernik-pernik yang lain, kita menyadari bahwa kualitas itu jauh lebih lebih baik yang luar punya ketimbang kita sendiri. Karena dari segi printingnya, dari segi packingnya dan sebagainya dan sebagainya. Maka ukurannya pada itu mungkin tuh sangat. ya intinya dari segi kualitas produk ya, Hmm, dari segi iya. produk ya kita akui, saya harus mengakui itu Mhm, tidak akan sehebat seperti yang ada di Eropa atau di Amerika ya, dari segi mhm. printingnya dan sebagainya. Nah, Oke. ketika itu saya bicara sama teman-teman, gimana caranya nih supaya bisa ini. Ya sudah, kita tambahkan pernik saja, pernik ya, pernik tambahan. Mhm. Ada kantong, ada Pendulum. dulum, kemudian ada kotak dan Mhm. sebagainya. Itu sebetulnya tujuannya cuma satu, tujuannya untuk menutupi kelemahan kualitas kartu taruh gitu aja sebetulnya. Oke. Iya, pada Mhm. waktu itu ya, karena Heeh, dengan adanya kantong, dengan adanya kotak itu kan paling tidak kan menutupi menutupi kelemahan kelemahan. kualitas percetakan percetakan di Indonesia pada waktu itu. Mhm. Nah, berkembang selanjutnya ternyata kita menemukan menemukan sebuah oh ya kita pakai dop saja lah, pakai dop, pakai ya pakai ya bukan bukan finishing lagi, jadi udah Mmm, pakai dop ya itu yang akhirnya tebal, jadi mhm. kualitas kartunya yang tadinya ivory 170 setelah kita finishing kemudian kita dop bolak-balik ya akhirnya setebal itu gitu loh, jadi Oke. kesannya kayak plastik gitu loh. Mhm. Ya karena apa? Karena Kesannya. saya juga ya kesannya. Karena saya juga sebel juga diprotes sama orang. Oh Pak, ini kok kartu tarot Nusantaranya kok nggak ini kayak kertas doang cepet rusak dan sebagainya, sebagainya. Bahkan sobek-sobek. Lah iya loh namanya kertasnya kertas tipis dan itu akhirnya kita ganti dengan yang sekarang itu. Jadi kartunya yang lebih Mhm. yang kesannya itu kayak plastik gitu. Tapi Mhm. sebetulnya nggak plastik karena itu didop aja sebetulnya. Oke. Nah, Ada jadi sekarang malah yang terkenal malah pernik-perniknya ketimbang kartunya bersatu. oh Sesungguhnya itu untuk gitu. menutupi kelemahannya aja sebetulnya, Bonus ya padahal juga ya. bonusnya aja. Sama mungkin karena berbasic, terlepas dari kartu Tarot Nusantara atau Rider Waite, dan lainnya ya, mungkin kartu Tarot Nusantara sendiri karena basisnya psikologi. Ada maksud khusus juga nggak sih dengan Pak Isa memberikan satu satu kotak itu ada buku panduannya? Karena buku panduan ini kan sepertinya isinya juga bagus gitu loh. Hmm. Ya kartu tarot sama saja semuanya. Mau Mhm, berbasis psikologi, kabala, mau untuk cenayang, kartu tarotnya orang Amerika, Eropa, Universal, Rider-Waite, sama semua kegunaannya. sama ya. Yang membedakan itu adalah cara penyampaiannya, cara Mhm, mainnya. Ya walaupun juga ada cara mainnya juga akan mhm, sama sebetulnya, misalnya ada tebaran dia pasti pasti akan mengenal yang kita sebut dengan tebaran tiga mhm, lima bahkan seti cross kali ya karena mhm, konfigurasi tebaran yang cukup lama dan cukup memiliki dedikasi yang kuat ya seti cross karena dia diuji oleh beberapa kalangan apakah dia basicnya dari cenayang atau dari talent fortune atau mhm, diviner sekalipun atau dalam psikologi sekalipun atau kabbalah sekalipun itu konsep konfigurasi Celtic Cross itu mhm. menjadi dasar karena itu diuji ya karena ada dua bagian kan yang disebut Mhm, dengan Celtic kemudian di cross kan dengan dan iya. itu.
Nah, itu. Jadi sebetulnya sih sama, kartu tarot sama, kartu tarot Nusantara sama. Ada badut, ada the magician, ada apa? Ada ratu, ada Mm-mm. raja sama. Cuman Iya. eh, metodenya aja sebetulnya, pendekatannya aja yang berbeda. Kalau kita Nah, jelas, hmm, nah, maksudnya itu. hmm, Artinya buat teman-teman yang mungkin hanya membeli kartunya aja, kenapa kita sarankan untuk sekalian sama bukunya supaya nyambung gitu kan. Jadi eh, mengadopnya itu satu jalur gitu loh. ya. Jadi ya makanya tadi katakan kartunya sih sama dengan kartu-kartu yang lain sama. Sekarang itu kalau saya lihat di Amazon itu udah ribuan jenis kartu tarot itu sebetulnya. Mm-mm. Ribuan itu. Indonesia sendiri sudah banyak. Cuman persoalannya itu persoalan yang paling mendasar itu ketika teman-teman kita yang sedang mau mencoba menulis sorry ya, begini loh. Jadi saya perhatikan ya beberapa penarot-penarot di Indonesia itu luar biasa ya. Dia bisa Mm. menciptakan kartu tarot. Macam-macam namanya aneh-aneh ya. Ada kartu tarot Mm, ya. Bali, kemudian tarot Ida sebagainya. Atau hanya ada tarot dipakai untuk peramal. Pokoknya banyak sekali. Nah, Ya. persoalan yang paling mendasar adalah ketika dia banyak. Teman-teman itu bisa menciptakan kartu tarot, tetapi untuk Mm. menulisnya itu yang menjadi kendala. Hanya Menciptakan mencipta. sebuah, iya, menulis. Karena begini, mari kita perhatikan sekarang. Kalau misalnya saya ikut grup-grupnya tarot di Facebook saja, kan banyak tuh, tarot Dewa Ya. Ruci, Dewa ini, tarot ini, segala macam. Dan hampir semuanya para penarot-penarot itu setidak-tidaknya dia memiliki kartu. Ya. Dia gambar Iya. sendiri, apa segala gambar. Namun persoalannya adalah kartu itu tidak dibarengi dengan buku, ya, Mm. dan tidak dibarengi dengan publis, dengan percetakan yang banyak, penerbit yang banyak. Dan yang paling parah lagi, yang paling saya agak sedikit pengen mendorong mereka itu adalah kalau kau punya kartu tarot, kalau kau punya sebuah simbol gambar, didaftarkan sebagai undang-undang hak cipta, sebagai didaftarkan bahwa ini adalah karya dan dipublikasikan, sehingga apa? Sehingga orang orang akan tahu bahwa Taruh ini ada ya. karyamu. Nah, sampai di sini ya, Anu ngomong sama saya, Pak, saya agak sulit ini untuk mendaftarkan. Kenapa? Karena kartu saya dianggapnya itu 30% menjadi plagiat. Jadi begini, sebuah kartu kalau sudah 35% atau 30% itu mirip dengan kartu orang lain, itu sudah nggak bisa diterima. Jadi itu Hmm. udah dianggap tidak orisinil gitu loh. Ya, oke. Gitu. Jadi itu mereka Hmm. Ya. terbentur. Nah, persoalan yang paling mendasar itu adalah penarot-penarot kita itu lebih banyak itu mengadopsi, ya. Mhm. Mengambil misalnya kartu ini diambil, sebagai ini diambil jadi satu gitu loh. Nah, Mhm. Ya, ya. jadi Jadi bukan murni murni dari pemikiran dia sendiri gitu ya. bukan ya. Jadi misalnya saya tidak menyebutkan beberapa orang ya. Jadi kan orang itu Oke. kendal. Jadi dari undang-undang hak cipta itu akan pasti nggak akan menolak. Loh ini nggak bisa. Ini karena Mhm. untuk agak gini. Ketika misalnya kartu tarot Nusantara saja, kartu tarot Nusantara kalau apakah kartu Nusantara itu bisa dibajak? Ya, bisa. Asal apa? Asal membajaknya itu 30% dari kartu Nusantara itu mewakili gitu. Baru kita anggap dia pembajak. Tapi kalau masih cuma hanya Hmm. cuplikan-cuplikan dan sebagainya, itu dianggap kita enggak. Nah, Mhm. kebanyakan teman-teman kita itu kalau saya perhatikan itu adalah Mhm. dia punya kartu, dia punya kartu tetapi terkendala dengan buku, ya. Mhm. Kalaupun juga ada buku, dia malah mentransit buku yang lain gitu loh saya. Ya. Ya, ya. Oke. Nah, terus kemudian ketika diajukan ke Haki, ke Undang-Undang Hak Cipta, ya, kemudian terbentur bahwa wah ini ternyata ini mengambil dari kartu-kartu tarot yang Mhm. ada digabung jadi satu misalnya. Nah, ya Mhm. jelas juga nggak kamu terima. Dan yang kedua adalah kesulitannya adalah belum belum berani untuk diterbitkan secara massal gitu loh. Jadi Oke. ya jadi banyak rangkaiannya. Jadi tetapi untuk potensi, untuk kreativitas, untuk seni, wah anak-anak muda kita di dunia tarot luar biasa itu. Iya, banyak sekali sih. Banyak Iya. sekali. Jadi kemarin juga saya sempat lihat juga ya di medsos ada dia membacanya itu metodenya dari berbagai kartu. Cuma saya bingung bisa begitu ya gitu. Artinya dia buka 4 kartu tapi dari jenis kartu beda-beda gitu loh. Apakah Ya, ya. itu?
Menurut Mbak Isam itu masih bisa nyambung nggak sih gitu? Ya kalau bisa nyambung ya disambung-sambungin lah. Hmm. Ya sekarang kan begini, ada dua pendekatan konseling lewat tarot. Ya, Dia mencari kebenaran dari apa yang ada dalam pikirannya, atau dia membenar-benarkan masalah. Nah, hati-hati nih. ya, ya. Kalau misalnya kita mencari kebenaran, memberi kebenaran, maka metode-metode konseling, kemudian ada media yang lain, apalagi berani mendapuk tarot psikologi. Wah, orang kan psikologi itu kan akademisi, ada teorinya, ada pahamnya. Berarti kan kita harus terbentuk kepada itu. Oke, Ada bagaimana caranya pakemnya kita lah. menjadi, ya ada pakemnya, bagaimana metode untuk memapping orang, mau kotak-kotakan, Mm-mm. kita sinkronkan dengan alat tes yang lain, yang kira-kira mirip, apakah itu ROSA, TAT, CAT, dan sebagainya. Mm-mm. Ya, kita dekat-dekatkan, terus ada teorinya, ada pahamnya, itu jelas. Maka Ya. kita berani menggunakan alat psikologi. Artinya apa? Kita memapping orang berdasarkan kaidah-kaidah nilai empiris. Artinya sebuah ilmu pengetahuan itu kan dasarnya dari empiris. Nah, Ya. persoalannya adalah ketika apakah tarot itu bisa dipakai untuk membenarkan masalahnya? Oh, boleh. Akhirnya apa? Hmm. Seorang penarot itu ya udah pokoknya ya dia ngomong aja begitu, udah mau diterima kayak nggak terima sih. Artinya apa? Dia mencari pembenaran, Pembenaran. Hmm. bukan mencari kebenaran. Nah itu boleh Pembenaran nggak? ya. Membenaran, jadi dibenar-benarin aja. Oke, oke, oke. Oh iya. Pembenaran sama kebenaran beda loh ya. Ya beda dong. Kalau pembenaran itu kan menurutku. Ya, betul. Menurutku, Kalau ya pokoknya aku sih ngomong aja. Tapi kalau mencari kebenaran, itu kan ada kaidah-kaidah atau ada sisi-sisi, ada pola-pola untuk mencari apakah ini benar atau tidak gitu loh. Tingkat betul. validitasnya kan perlu. Kalau kita pernah belajar kalau kita pernah belajar, pernah duduk di bangku kuliah, di bangku sekolahan aja, pasti kan diajarkan yang namanya bagaimana mencari sebuah sistem, mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah cara berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Itu kita mencari Ya. kebenaran. Bagaimana kita menentukan kamu extrovert apa introvert apa sexy feeling itu pasti ada teorinya dan sebagainya Ya. gitu. Nah, gitu aja. Nah, perkara kita pernah belajar bersama secara kaidah psikologi, saya, teman-teman di sini saya lihat juga ada Pak Ruby, ada Mas Jen, apa segala macam, sama-sama belajar dengan konsep tarot psikologi, sama ilmunya. Tapi belum tentu sama dalam penyampaian. Ya, betul. Pasti Betul. akan berbeda, karena itu, tetapi Tergantung juga pahamnya dari juga, persepsi. ibaratnya kita belajar tarot psikologi bisa nggak jadi dukun? Bisa. Tapi dukun belum tentu bisa belajar tentang tarot psikologi. Iya, betul. Oke, baik. Monggo. Ada Mavi Linda Sari nih menanyakan pembenaran apakah karena karakternya egois dan ini kelemahankah? Gimana sih maksudnya ya? Pembenaran apakah karena karakternya egois dan ini kelemahankah? Gimana sih Pak maksudnya? Jadi mungkin saya bisa pahami. Apakah mencari pembenaran itu karena memang dasarnya orang itu egois? Oh, oke. Oke. Misal kalau itu yang dimaksud, begini dalam sebuah proses konseling ya, kita konseling, kita mencoba untuk memberikan satu afirmasi, memberikan sugesti, memberikan jalan keluar dan sebagainya. Jadi yang perang itu kita yang memberikan jalan bagi mereka yang tidak tahu. Ya. Kita memberikan jalan bagi mereka yang tidak tahu dan mereka bertanya kepada kita sebagai seorang konselor. Itu udah prinsip. Akhirnya apa? Menjadi alamiah kalau kita ini dibutuhkan, kalau kita ini menjadikan satu jalan baginya ketika nya itu klien tidak mengetahui jalannya. Jadi soal egois atau tidak egois itu seorang konselor tuh ya harus dia memiliki konsep-konsep pengetahuan gitu loh. Jadi bukan egois saja. Nah, maka perbedaan antara tarot psikologi dengan tarot-tarot yang biasa itu kan masih terlihat. Di awal-awal pembicaraan justru kita mendapatkan insight dari dia. Dia harus ngomong kepada kita, kamu ada apa, bagaimana. Kita, bukan kita nyerocos segala macam itu ya nggak ada gunanya juga. Dan kalau kita nyerocos begitu aja bukan berarti kita egois. Ya, karena apa? Karena kita mencari pembenaran. Kita mencarikan alibi misalnya. Contoh misalnya saja kita kesandung gitu. Ditanya, kenapa kamu kesandung?
Ya, dia ya dicari-cari lah alasannya. Sebetulnya apa? Sebetulnya kakinya sakit gitu loh. Oke. Akhirnya apa? Secara naluri, secara alamiah kita mencari pembenaran. Ah, misalnya contoh, misalnya saya pergi ke pasar ya, saya malu deh kalau saya kelihatan. Loh kenapa kamu kan biasa aja? Enggak, saya nggak enak sama dia, saya malu. Artinya saya mencari pembenaran bahwa kalau saya ke pasar pakai baju merah itu karena saya sungkan dengan dia, misalnya. Karena disangkanya saya salah satu partai lah, repot lagi kan artinya. Artinya Oke, apa? oke. Alibi itu saya mengatakan bukan egois, tapi seorang konselor pasti dia punya alibi dan alibinya itu bukan berdasarkan dari kaidah, tapi alibi itu dicari. Nah, itu Oke. yang kita sebut dengan pembenaran kan ya, mencari alibi loh. Kita kesandung, padahal sebetulnya kaki kita yang sakit, tapi dia ngomong, oh nggak apa-apa, ini biasa kok segala macam. Itu namanya alibi itu. Iya, betul. Oke, jadi pengalaman pribadi juga sih ya. Kebanyakan yang pada tarot itu memang karena sudah didesain ada psikologi di belakangnya, jadi sudah pada tahu. Jadi ketika datang ya memang mereka banyak ngomong. Kadang saya hanya mendengarkan iya, iya Ya, gitu. ya, memang harus begitu. Memang harus Sampai begitu, gitu. 3 jam gitu, ada yang cerita sampai 3 jam tuh sampai aduh apa nggak capek ya ibu ini gitu. Iya. Sekarang mungkin begini, kalau saya perhatikan ya, Hmm, saya ini udah berapa ratus orang lah untuk bisa membuat pelatihan tarot di mana-mana mulai dari hmm, tahun 2011 dan sebagainya. Kalau saya perhatikan hampir semua, saya katakan tidak semua ya. Pada hmm. dasarnya adalah hampir semua para yang belajar tarot psikologi dengan saya dan sebagainya itu biasanya adalah orang feeling, jarang orang thinking. Saya thinking loh Pak. Saya Ya, thinking loh Pak. kalaupun juga thinking, dia pasti intuitif. Ya. Nah, artinya apa? Otaknya bekerja, tapi rasanya berbeda gitu loh. Oke, oke, oke. Saya jarang menemukan orang yang thinking, ya. Hmm. Kemudian dia sensing. Saya thinking sensing loh, ISTJ. IS sensing. ISTJ. Ya, ISTJ. iya, tapi kan diawali dengan I, Introvert. introvert. Introvert itu, Ya lebih ke dalam kan. iya. Oh Nah, ya. coba nilainya coba nilainya paling nggak jauh, nggak menjorok Iya. banget thinking atau feeling, paling Iya, rata-rata. Pasti akan 8 sama berubah 7. itu. Iya, kalau lagi ada masalah, feelingnya lebih naik daripada thinkingnya. Kalau ada stres, feelingnya naik daripada thinkingnya. Paling begitu. Iya, berarti sebenarnya masih normal sih. Masih normal sih Masih sebetulnya. normal. Yang ngejeglek itu kalau misalnya ada scoringnya Di atas 15 10 itu ya. misalnya scoringnya 15 Hah. misalnya 15 tuh thinkingnya 14, feelingnya 1 itu kayaknya nggak mungkin Wah. kalau jadi seorang penarot. Oh gitu ya. Iya. Oke. Nggak ini Mungkin kok jadi kita kalau ngomong. tidak apa-apa, mungkin kalau dia lagi mungkin udah berubah saya. Ya coba kan ada alat tesnya tuh. Ada sih ada. Makanya gitu Oke, ceritanya. sekilas tentang tarot Nusantara ya. Hmm. Teman-teman yang mau gabung, yang nanti mau bukain ya kartunya Boleh. untuk arketipnya hari ini. Tetap Ya, ada sesi arketipnya aja. itu. Tetap ada sesi itu. Silakan mungkin nanti di menit ke 30 terakhir ya, 30 menit terakhir. Monggo. Jadi ada waktunya buat kita untuk ngobrol-ngobrol dulu. Kalaupun ada pertanyaan, ada teman-teman silakan. Mumpung ini ya, ini free loh. langsung dari pencipta kartunya. Jadi bukan Iya, second hand. iya, jeneng kan nanti yang baca ke saya ketinggalan ngonggongin aja. Oh iya, gitu ya. Oke. Iya, Oke lah, sebelumnya disapa dulu yang udah masuk. Ada Mas Eko, terima kasih. Kemudian Korobi mau nanya apa lagi? Korobi. saya Jumat malam tandem sama beliau kok. Oke. Siangnya sama saya. Sorry, enggak. Jumat Bener-bener sore. jam 4 toh? Iya, jam 4 sore. Kalau nggak salah sih. Siangnya sama saya jam 10. Luar biasa Korobi ini. Oh, ini Korobi luar biasa. Psikolog yang luar biasa ini. Iya. Enggak, jadi kejar setoran, Pak.
supaya balik modal. Iya, Kak Robi, aduh. Mas Sularjo, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung. Ada Mas Didit Wayang, kemudian ada Sofian Kitunggal. Selamat malam, Agno Prasti, Mas Zen. Kemarin itu webinar parenting ya, Mas Zen sama siapa itu ya Pak Isam ya? Ya sama apa Christina Fong, psikolog juga. Yang Terus satunya yang sama model sama coach awal, coach coach Fuad. ya itu awalnya suaranya kok mirip Mas Zen, saya pikir Mas Zen. Ternyata loh, Enggak. kok ada kumisnya? Ternyata bukan. Pokoknya 11-12 lah tuh orang. Oh iya, pantas kan suaranya mirip. Kemudian ada Exisna ini, halo, nah, melambaikan tangan. Kemudian Mafi Lindasari, ada Muhammad Utor, Mafi Lindasari. Oh, Mafi Lindasari, hello, katanya hello juga. Ya, Adakah dia yang ingin dosen MM di Akademi Keperawatan Malang itu. Oh, oke, halo, salam kenal. Terus ada Mbak Diah Ayu atau Mbak Rini. Mau dibukain kartunya silakan Mbak Rini. Kemudian ada Rustam, selamat malam. Kemudian, oh ini ada Agno Prasti, ada pertanyaan. Pak Isam, setelah belajar tarot dari Bapak, kemudian 2 tahun mengasah kemampuan saya membaca tarot, kemampuan intuisi saya pelan-pelan makin tajam sampai saya agak ngeri sendiri katanya. Waduh. Bisa begitu? Ya karena yang namanya pisau itu kalau diasah terus ya makin peka lah. Iya. Karena kan bagaimanapun juga sebuah simbol gambar itu akan pada akhirnya nanti akan terkolektif dengan pikiran kita. Misalnya begini, contoh misalnya bagi orang Islam lah ya. Bagi orang Islam kemudian tidak dinyana, tidak disangka-sangka gitu ya. Tiba-tiba kita dapat surat ya, selamat ya selamat hari raya Idul Fitri. Itu gambarnya apa gambar? Gambarnya masjid kan? Artinya ketupat. Atau ketupat lah misalnya. Ya, artinya apa? Kalau ketupat ini kan tidak setiap hari kan ada ketupat, pasti kan pada momen-momen tertentu di saat Lebaran ada ketupat. Sehingga apa? Ketika suatu saat kita mendapatkan ketupat, ya apakah itu dalam visual gambar atau langsung lihat, artinya kan asosiasi kita kan akan terkonek dengan wah ketupat itu adalah Lebaran. Suasana Lebaran. Nah, kalau itu terbiasa dilakukan, misalnya dalam dunia semiotik itu kan kita melatih misalnya bagaimana kita bisa memaknai, oh itu pohon itu ngelengkung ya, kira-kira maknanya apa? Oh tiba-tiba kok kepala saya ada cicak digantung di kepala. Oh ada apa? Itu kan semiotik begitu. Sehingga apa? Sehingga setiap perubahan dalam kehidupan manusia sedikit apapun itu pasti kita akan mengkoneksikan pada sesuatu. Itulah yang kita sebut dengan kepekaan tadi. Mengasah kepekaan itu dalam mengalah rasa. Dia tidak akan lagi berpikir secara logis, tapi dia merasa. Nah, merasa itu kan hampir 2/3 dari pikiran manusia itu kan adalah hanya dirasa. Kalau rasa itu bisa kalau rasa itu bisa kita kendalikan dalam tanda petik lewat otak sadar kita, maka kita akan mampu untuk melihat apa kita sebut dengan cakrawala, alam semesta dan sebagainya. Karena dia bermain rasa. Walaupun Tuhan itu adalah menurut persepsiku, tapi akan menjadi beda kalau kita punya rasa kata-kata kepada Tuhan. Gitu ya. Yep. Tuhan, itu contoh yang kecil. Ketika misalnya rasa kita itu diperkuat dengan simulasi-simulasi gambar yang muncul dari pikiran, maka akan mudah kita menginterpretasikannya. Dan di dalam kartu tarot, simbol-simbol gambar di arketip itu kan memvisualisasikan sebetulnya sebuah kejadian-kejadian terkolektif sejak dulu gitu loh. Contoh misalnya, raja itu ya, namanya raja dia pakai mahkota, raja itu ya duduk di singgasana, raja itu dan sebagainya. Demikian juga ratu, demikian juga badut, magician dan sebagainya. Itu adalah asosiasi yang sudah ada sejak dulu. Nah, sehingga dia terkolektif. Ketika hari ini saya mendapatkan si dungu, maka asosiasinya adalah, oh dungu itu adalah dia sedang bermain peran sebagai si dungu. Oh dungu itu adalah pecundang. Oh dungu itu adalah orang yang polos. Oh dungu itu adalah yang jujur. Itu adalah asosiasi.
Nah, dari mana Oh, asosiasi itu muncul? Karena kan sudah terkolektif bahwa dari dulu badut itu mhm, ya seperti itu gitu loh. Nah, ya. untuk menciptakan si badut nggak bisa dipikir tapi dirasa. Semakin kita akan bermain kartu, semakin kita melihat asosiasi-asosiasi gambar, maka otomatis kita akan juga mempunyai kepekaan terhadap situasi yang ada. Oke, Gitu. gitu. Gitu Nah, ceritanya. itu sangkutannya tadi, sangkutannya tadi. Intuisinya kok ini Mas ya? Cewek ya? Itu Agnopras cewek itu trainer itu, anak trainer. psikologi itu. Mm-mm. Ah, oh, sampai ngeri itu kenapa? Yang ngeri, kembali lagi, ngeri itu kan juga persepsi. Ah, Ketika oke. ketika sesuatu yang tidak terbiasa dalam diri kita misalnya, dia akan menjadi ngeri. Sama saja misalnya begini, contoh kecil yang paling gampang. Kita Mhm, sedang mendapatkan informasi dari mana-mana, dari luar, dari dalam, dari teman, dari sahabat, dari internet, bahwa Nyai Rikudul itu ada di Pantai Selatan. mhm, Ya toh? mhm. Mitos ini mitos Ya, kan. Nyai Rikidul adalah di Pantai Selatan, penguasa, cantik, kereta kencana, wah pokoknya luar biasa lah. Nah, di situ kan ada dibilang bahwa kalau mau ke sana jangan pakai baju hijau, nanti dia akan makan ombak dan hanyut. sebagainya. Hanyut. Artinya apa? Cerita itu akan menjadi asosiasi buat diri kita. Sehingga apa? Hmm, Kalau kita ke Pantai Selatan, jangan pakai baju hijau. oke, baik. Ya, itu kan adalah sebuah perilaku dari asosiasi Nyai Kudul itu tadi. Kayak gitu loh. Oke. Nah, dengan demikian kita menjadi terbiasa bahwa dulu Mhm. menjadi terbiasa bahwa kalau kita ke Pantai Selatan jangan pakai jojo hijau. Bagi siapa? Bagi yang meyakini. Khusus Nah, bagi kalau yang nggak meyakini, kalau nggak yakin ya enggak meyakini, lah. ya kalau nggak, ya enggak. Apa? Kalau misalnya ada datang orang Inggris datang, kita ke Pantai Selatan dan pakai baju hijau, oh dia nggak yakin kok. Oh, kenapa? Karena tidak tahu. Dia pakai baju hijau Ya, aja kan sebenarnya. Contoh begitu. Atau misalnya dalam arketip, itu kan kita menunjukkan kita bukan arketip. ya. Nah, misalnya saja, contoh misalnya ada sebuah mitos, misalnya kita lagi naik mobil gitu, naik mobil tiba-tiba kita nabrak kucing hitam misalnya. Mhm. Misalnya kita nabrak kucing hitam, langsung kan asosiasi kita kan berkembang. Aduh, jangan-jangan kita dapat celaka apa segala macam. Bagi siapa? Iya, Bagi yang bagi, meyakini. ya betul. Kalau yang nggak meyakini nggak apa-apa, ya bablas saja gitu loh. Nah, Oke. maka simbol-simbol kenapa harus kucing, kenapa harus hitam, itu adalah bagi mereka yang mempercayai dan meyakini, dan itu terkolektif dari zaman dulu. Nah, demikian juga dengan tarot, gitu ceritanya. Oke. Masalah ngeri nggak ngeri, bagaimana Mbak Agnoplasti? Ya, kalau misalnya ngeri ya jadi ngeri lah. Iya, betul sekali. Kalau Plot saya gitu. bisa, ya kalau saya takut, khawatir, galau, bingung, ya jadilah bingung gitu loh. Nah, kita ini kan kadang-kadang terbiasa, ya gini, apa yang kita inginkan itu sebetulnya yang kita dapatkan adalah yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, ini ya. Kita ini ya hati-hati loh dengan sesuatu yang kita ucapkan karena sesuatu yang kita inginkan. Ya. Sesuatu yang kita inginkan, kita disadari mau tidak sadari, itu justru yang kita dapat adalah yang kebalikannya. Nah, Yang tidak gitu. kita ingin. Ya, begini. Jadi sesuatu yang ada dalam pikiran itu justru kita itu mengucapkan pada sesuatu yang sebetulnya tidak kita pikirkan. Gitu loh. Dia akan berbalik pada Hmm. diri kita. Gitu. Kita sebut dengan berbalik. Kalau saya dulu begini, maka saya akan begini. Kalau saya begini, ya ini kan saya akan begitu. Jadi yang kita sebut dengan hukum pembalikan itu kan pasti akan terjadi. Oke. Nah, Yes. gitu. Itu dalam proses transpersonal seperti itu. Ya. Ngeri takjub Oke, siap. maksudnya karena sebelumnya saya nggak seperti itu. Oh, maksudnya ya kalau takjub oke lah, tapi kalau ngeri Hmm. ya janganlah, kira-kira begitu. Mungkin ada resep untuk dari Mbak siapa tadi? Mbak Agnes. Tadi yang ngeri tadi loh, tadi yang ngeri. Untuk mempertajam kok bisa sampai seperti itu gitu. Itu kan Ya sangat itu, mendukung sekali ketika sebagai seorang tarot reader ya. iya, dia sangat mendukung, ya, sangat mendukung. Mm-mm. Itu kita sebut dengan intuisi, feeling, Betul. atau bisa dikembangkan menjadi sebuah sixth sense, ya. Iya. Ya.
Ya, kalau udah begitu ceritanya, jangan kait-kaitkan saya punya pendamping loh ya. Pendamping tanda petik, nggak ada hubungan dengan pendamping. Oke. Itu Rasa itu hubungannya dengan, kalau, ya, eh, ya berarti hubungannya dengan kepekaan atau karena seringnya diasah itu. ya karena dasar itu tadi, Karena kepekaan sering itu tadi. diasahnya itu ya. Ya, Oke. Oke, lanjut. Terima kasih. Mbak Mei, halo. Mbak Mei maunya dibacain sama Pak Isam. Terus Kusumati, terima kasih. Terus ada Boy One Bowo. Terus ada Arina Jaya. Terus ada sewa minibus Jogja. Sewa minibus Jogja. Terus Ah, sudah kayaknya yang masuk itu. Oke, teman-teman yang mau dibukain arketipnya hari ini, silakan langsung standby atau siap-siap siapa yang mau dibukain, monggo. Jadi di sini ada 22 kartu, 22 kartu. Ini nanti siapa yang pilih akan dibukakan atau di arketipnya hari ini ya akan dibukakan. ya, Silakan sebut angka. Karena latihan terus hampir tiap hari setelah belajar dengan Pak Isam. Oh, Agnoplasti loh, tadi. Agnes itu kan temenmu toh? Agno bukan Agnes. Tadi yang Apa? tadi yang Ya ini ada. Agnoplasti. Oh iya. Ada Agnes enggak kayaknya. Agnes tidur kalau jam segini. Iya 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 iya. Iya. Yang mau Oke gabung dah. silakan. Kalau nggak ada yang mau buka arketip, ini free kok, nggak bayar kok. Ini langsung pencipta kartunya sendiri yang akan memberikan kisi-kisinya. Kayak ujian aja kisi-kisinya. Oke, sepertinya sudah sering dibukain kartunya ini kali ya. Mungkin kita akan lanjut dulu aja. Agnes Agnes Novita. Novita. Ini siapa? Siapa, Pak? Iya, dia pernah belajar itu angkatan lama itu. Oh. Oke. Ya, selamat malam. Tapi satu. Gitu. Nomor 7 tuh. Oke. Enggak, aku baru baca siapa ini gitu loh. Oke, Agnoplasti walaupun sudah senior ya, tetap ya. 7 ya. Dari kartu ini sudah saya cak. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Tarot Yin Yang. Salam kenal Pak Isam dan Tarot Dewi Kunti. Salam kenal kembali. Terima kasih. Ya. Bukanya langsung ketik nomornya aja ya. 1 sampai 22 pilih 1. punya Agnes Yovita. Bintang. Ya. Bintang. Oke, kan judulnya kan hari ini kan judulnya. Itu ya, judulnya kan hari ini. Ya. Ya. Oh, jadi kalau misalnya bintang gimana Mbak Dewi? Mbak Dewi. Dewi Kunti. Saya. saya. Arketipnya apa? Arketipnya apa? Saya. Bentar Pak, tak ngepek Pak. Wah, udah senior gitu kok masih ngepek. Nah, habis dihadapkan sama penciptanya langsung jadinya grogi. Ya enggak lah. Kalau bintang itu kan ya, gini. Harapan. Bintang tuh interpretasinya apa? Asosiasinya apa? Harapan sih kalau menurut aku. Selain harapan apa? Bintang itu nomor berapa sih? Nomor 17 ya. Kesuksesan, kebenaran, keabadian, kemujuran dan harapan. Ya, itu yang kata kuncinya. Arketipnya sekarang. Arketipnya Aisyah aja deh. Bintang itu kata lain dari apa? Bintang. Misalnya bintang apa? film. Wah. Oh, bintang itu star. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Seperti gantungkanlah cita-cita kamu di bintang.
setinggi langit gitu. Di atas berarti ya ya Ya, bintang, Pak. ada nggak bulan apa menjadi menjadi bulan kan nggak? Kan dia menjadi bintang terkenal. Iya. Maksudnya Dan apa nomor tuh? satu. Bintang film. Oh, itu kan apa? Eh, Artinya maksudnya apa tuh kalau ada bintang? Kenapa kok nggak matahari, pemain matahari ya? Itu jadi pemain-pemain misalnya si di film gitu ya apa ya? mm, Dunia terbalik itu kan dibintangi oleh kok nggak dibulani oleh itu enggak tuh? diperankan oleh Atau ya dibintangi oleh dibintangi siapa? oleh Kenapa harus bintangi. menjadi bintang? Kenapa nggak kalau kenapa kok nggak di matahariin gitu? Ya Ini karena kan harusnya nanyanya ke Mbak Novita untuk oh iya disambungin. sambil belajar lah gitu loh. Pemain Pemain utama utama. kita malah main tebak-tebakan. Ya, artinya kan bintang itu kan memiliki asosiasi-asosiasi terhadap keberhasilan, kesuksesan, kecemerlangan, harapan dan sebagainya gitu loh. Hmm. Cita-cita dan ya, apa tujuan gitu, bintang gitu. Jadi, Positif kan, positif ya. Jadi dia akan mm, baik ya. Namun kalau kita membuat sebuah asosiasi baru, membuat interpretasi baru ketika misalnya di bintang itu di atas, kemudian ada orang di bawah. Nah, mm, orang-orang itu pada posisi apa? Dia posisi berdiri apa masih jongkok atau gimana posisinya? Masih jongkok ini masih apa ini? jongkok lah, masih jongkok ya, Bro. Jadi kita bisa menciptakan sebuah asosiasi bahwa sebetulnya pencapaian itu sudah terlihat misalnya itu asosiasi ya. Ini baru asosiasi. Nanti kan juga. Namun dibutuhkan sebuah ketegasan untuk bisa berdiri kan itu. Mhm. Nah, sekarang persoalan apakah dia mau berdiri atau tidak itu loh. Dengan Oke. demikian apapun yang ada dalam dirimu itu merupakan sebuah keyakinan asalkan kau yakin atas pilihanmu gitu loh. Jadi kalau Oke. dalam bahasa saya itu dalam asosiasi bebas. Ini sekali lagi asosiasi bebas ya. Ya. Misalnya ada prospek A, ada prospek B, ada prospek C gitu loh. Semua tiga-tiganya baik ini ya. Mhm. Tiga-tiganya baik, tiga-tiganya memiliki perspektif yang oke, namun dibutuhkan sebuah keyakinan untuk bisa mencapai satu di antara yang ada itu loh. Nah, itu kan juga sebuah problem. Jadi kalau dalam bahasa asosiasi bebasnya begini nih, kalau dalam bola, sesungguhnya ya si Mbak Agnes ini sebetulnya bisa menjadi orang sukses, bisa terkenal atau bisa mencapai tujuan apa yang diinginkan dan apa yang direncanakan. Ini konsepnya ya, Mhm. ini dalam bahasa Ya. bebasnya. Di Mhm. mana kita hidup, di situ kita pasti ada harapan. Itulah semboyan yang sering diperdengarkan sebagai sebuah dukungan terhadap obsesi yang ada selama ini. Semua Oke. manusia pasti memiliki cita-cita Oke. dan impian yang memungkinkannya menjadi orang yang berguna bagi dirinya maupun orang lain. Hanya tinggal, Hanya hanya tinggal tinggal bagaimana manusia itu sendiri meyakinkan dirinya dan berjuang untuk mencapai apa yang dia inginkan. Sebuah kesuksesan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, segala kesulitan yang pernah dialaminya perlahan-lahan bisa ditinggalkan dan berganti dengan sesuatu yang baru. Pintu kehidupan yang menjanjikan telah terbuka lebar dan dirimu dengan optimis mampu menapaki tangga dengan keunggulan. Maka, jangan biarkan rasa ragu dan pesimis menghantui perasaanmu. Dan jangan pula membiarkan rasa khawatir dan takut mematahkan ambisimu. Karena dirimu harus yakin untuk bisa melepaskan masa lalu yang sulit dan menjadi lebih baik, lebih positif, dan lebih yakin. Intinya adalah keyakinan dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan. Itu kan sebetulnya. Itu asosiasinya begitu. oke. Itu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, langsung ya. Berikutnya ya. Itu ya Mbak Agnes Novita. Yin Yang. Nomornya satu aja, jangan dua. Pilih antara 1 sampai 22. Satu aja yang benar-benar Yin Yang pingin atau yang berada di otaknya. Mm. Mas apa Mbak? Ini cuma Yin Yang gitu. Mm. Kemudian yang sudah Korobi minta dibukain.
Padahal besok ketemu ya. Nah, Kak Robi tidak apa-apa ya Kak Robi ya. Yang penting nanti nomor rekeningnya ya Kak Robi. Gak balik modal dong katanya. Oke. Berapa tadi nomornya? Nomor berapa tadi? Korobi. Nomor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang muncul? Kayak kemarin deh kayaknya. Jadi Kayaknya kalau kemarin. ya itu kan laki-laki yang digantung ya, laki-laki yang digantung. Jadi filosofinya itu adalah arketip semacam Osman lah. Jadi arketipnya itu adalah sebuah pengorbanan keikhlasan sebetulnya. Jadi di sisi dalam kehidupan manusia itu pasti dibutuhkan sebuah keikhlasan. Tidak bisa serta-merta kita harus berjuang untuk sebuah tujuan. Itu arketipnya. Ketika misalnya kita dihadapkan oleh sebuah keikhlasan, maka apa nih asosiasi atau apa konfigurasi gambaran yang paling memungkinkan. Jadi misalnya begini, ketika dikorban itu kan adalah orang yang digantung ya, kaki di atas, kepala di bawah. Jadi filosofi itu ada dua. Saya sering mengatakan filosofinya ada dua. Pertama adalah misalnya ceritanya Yesus Kristus, ya, Nabi Yesus Kristus ya, yang diyakini bagi orang Kristiani, itu adalah sebuah cerita ya, di mana dia berkorban. Untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang lain, untuk umatnya. Dia ya untuk umatnya dan sebagainya. Satu hal yang menarik dari sebuah cerita tentang Yesus Kristus disalib itu adalah keikhlasan. Bagaimana seorang Yesus Kristus dia mengikhlaskan dirinya. Silakanlah tubuh saya kau siksa. Ya, hanya untuk menyenangkannya atau membuat kau itu senang dan sebagainya. Itu filosofi secara umum. Artinya apa? Sudah tahu dia akan disiksa, tapi dia mencoba untuk ikhlasan. Apakah manusia sekarang itu mau ketika dia disiksa terus kemudian dia ikhlas? Belum tentu. Apakah kita akan mau ketika kita dipecundangi, kita dikhianati, kita dibohongi, kita dimarahin dan sebagainya, terus kemudian kita mau ikhlas? Belum tentu. Nah, belajar dari peristiwa-peristiwa Yesus Kristus itu sebenarnya membangkitkan rasa ikhlas kita terhadap situasi kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang cerita Gatot Kaca yang dia dibunuh, tapi dia untuk orang lain atas mencari kebenarannya. Ini dalam cerita pewayangan ya. Maka tarot Nusantara ketika dia diposisikan the hanging man atau laki-laki digantung, itu akan sangat mirip dengan tarotnya wayang. Yang jatuhnya itu adalah Gatot Kaca. Oke. Ya, karena filosofinya begitu, pengorbanan, keikhlasan dan sebagainya. Perjuangan kah mungkin? Ya bukan perjuangan enggak. Perjuangan untuk apa katanya? Yesus Kristus tidak berjuang. Terserah dia. Ya, dia mengorbankan dirinya, untuk menebus dosa-dosa dan sebagainya gitu loh. Bagi siapa? Bagi orang lain. Apakah Yesus Kristus bersalah? Oh, tidak. Nah, sekarang dalam fase kehidupan manusia, ketika kita dalam keadaan dikhianati saja, ketika dibohongi saja, apakah kita serta-merta akan mengikhlaskan kalau kita dibohongi? Belum tentu. Ya, apakah kita sedang dipecundangi orang atau dibully oleh orang? Terus kemudian kita berikhlaskan itu semua? Belum tentu. Kita tidak akan bisa seperti Yesus Kristus atau belum sampai ke situ. Bagaimana sudah kita berjuang, kita dilakukan, tapi menjadi ikhlas. Maka proses yang paling penting ketika di arketip itu dimunculkan, simulasi dari setiap gerakan tangan adalah stimulus dari pikiran kita, maka situasi dari kondisi yang terjadi hari ini terhadap pengambilan kartu laki-laki yang digantung itu adalah pengorbanan atas keikhlasannya sedang diuji. Nah, pengorbanan atas keikhlasannya itu sedang diuji. Apakah saya mau mengikhlaskannya atau tidak, itu sedang diuji. Ya, dan untuk pengujian proses itu tidak akan gampang. Itulah sebabnya itu yang mengambil ya, membuat keadaan menjadi tidak menentu dan tidak bisa melangkah atau kembali seperti semula. Karena kita dihadapkan oleh konflik, apakah saya harus melepaskannya atau membiarkannya, melepaskannya dengan membiarkannya, atau dia masih tertanam dalam diri kita. Intinya adalah hari ini pengorbanan saya
pengorbanan saya untuk sebuah keikhlasan sedang diuji. Nah, Gitu. masalahnya apa? Apakah masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah hubungan? Itu soal nanti. Yang penting arketip yang muncul hadirin adalah sebuah pengorbanan untuk sebuah keikhlasan. Gitu. Oke, maka Oke. sekarang, nah itu prosesnya. Nanti untuk yang selanjutnya, misalnya begini. Jadi kalau dalam bahasa umumnya, ya misalnya begini. Nah, saya juga ngepek juga. Nah. Oke, Ya. dirinya ini bisa berada pada keadaan yang tidak menentu, ya. Karena konflik itu tadi, Ya. dirinya, ini yang mengambil ya, tidak memiliki sebuah pilihan selain berdiam diri dan menunggu perubahan yang dapat melepaskannya dari keadaan statis. Dirinya, seyogianya harus lebih memiliki toleransi terhadap sesama, membangun kebersamaan di atas segalanya, dan tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun hidup bergantung pada kehidupan yang lainnya. Dan dirinya harus bisa membantunya dengan sedikit pengorbanan, dengan perasaan ikhlas. Di sisi lain, ada yang perlu dipertimbangkan bahwa seyogianya dirimu, atau yang mengambil ini, memikirkan bagaimana berkompromi dan berdamai, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, agar terhindar dari sebuah kegagalan. Sekali lagi, penting bagi kita, bagi yang mengambil ini, untuk segera mengambil sebuah keputusan dengan keikhlasan berkorban. Bila tidak, maka dirinya bisa mendapatkan pada kerugian yang besar, baik materi maupun persahabatan. Dirinya juga diharapkan untuk tidak bersikap egois terhadap keputusannya sendiri. Dan hal ini, dirinya harus banyak belajar tentang kesadaran penguasaan diri dan emosi. Itu Oke. bahasa yang umum. Oke, begitu. Jampiro saiki. The last one. Ini tarot yin yang Mas Tama. Soalnya dari awal apa? Tadi yang pertama sebenarnya dia, tapi nomornya salah. Sekarang Mas Tama terakhir ya. Terakhir nih. Nomor 11. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Sang pecinta. Oke. Artinya gambar ini begini, ini kenapa harus pasang pencipta? Ini saya kasih ilustrasinya. Saya akan membuatkan sebuah asosiasi terhadap kartu yang saya ciptakan sendiri dari yang kita beri judul Sang Pencipta. Jadi begini. Di dalam arketip itu kan, dalam arketip Arkanamaya itu kan ada dua pemilih, ada dua metode. Satu figur itu seperti badut, pesulap, raja, ratu, ya dan seterusnya. Tapi ada sebuah dengan kondisi itu termasuk Sang Pencipta, kemudian roda keberuntungan, punya pengadilan akhir, bumi, ya itu adalah kematian, setan itu adalah setan tidak, itu adalah konfigurasi dari sebuah cerita. Nah, kartu Sang Pencipta ini filosofinya luar biasa. Ini animus ya. Jadi sebuah proses animus ketika misalnya begini, saya masih teringat ketika ada sebuah cerita tentang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini itu ketika itu dia digoda, dalam tanda petik, digoda oleh iblis, oleh setan untuk makanlah kau buah kuldi, ya. Maka kau akan hidup selamanya dan sebagainya. Pokoknya namanya dikompori lah di sini. Adam dan Hawa ini dikompori supaya makan itu. Nah, kemudian si setan itu, si iblis itu menjanjikan mimpi dan sebagainya, indahnya kehidupan dan sebagainya. Padahal di sisi lain Tuhan sudah memberikan gambaran kepada Adam dan Hawa, kau bisa hidup tenang, kau bisa hidup berbahagia apapun bentuknya, tapi jangan kau makan buah kuldi, katanya. Itu ceritanya begitu kan? Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika digoda oleh setan, ya. Dan si Adam dan Hawa itu akhirnya memakan, itu adalah emosinya. Emosi apa? Nafsunya, gitu. Nafsunya untuk menjadi seperti apa yang dijanjikan oleh si setan tadi hidupnya, nafsu dan sebagainya. Ya, kemudian artinya sudah tidak ada norma-norma karena memang setelah dia makan buah kuldi, dia turun ke bumi, ya sudah. Akhirnya yang terjadi apa? Nafsunya, libidonya, hasratnya. Nah, sekarang apa hubungan dengan kita?
Begini, mari kita evaluasi ketika kita pernah jatuh cinta. Oh, ini gampang nih. Ketika Oke. kita jatuh cinta, sedikit banyaknya saya katakan, disadari maupun tidak sadari, kita kadang menghalalkan segala cara. Hanya untuk hawa nafsu kita bercinta. Ya, kadang kita menghalalkan segala. Contoh misalnya, sudah tahu saya nggak punya duit nih, tapi piye caranya saya bisa ngapel ke sana. Sudah tahu nih misalnya, saya kata orang tua saya jangan pegang-pegangan, tapi kita nafsu pengen megang pegang tangan, lama-lama pegang pipi, itu terusnya. Itu karena ada hasrat itu tadi, hasrat yang tidak bisa terkendali. Nafsu itu bisa terkendali, tapi juga bisa tidak terkendali. Nah, konsep dari kartu pendeta ini adalah ketidakmampuan mengendalikan hasrat. Oke. Ya itulah. Jadi karena apa? Karena libido, nafsu, hasrat itu sudah menguasai seluruh pikiran manusia itu sendiri. Maka ketika misalnya itu dia muncul dalam konsep arketip animus, maka yang muncul itu adalah 4 sebuah menit lagi, konsep. Pak. Oh ya, 4 menit lagi. Oh ya sudah, langsung aja deh berarti. Ya, jadi saya jadi ngomong lupa deh itu. Nanti takutnya kepotong, kasihan. Enggak. Ya, artinya, artinya saya memiliki hasrat. Saya memiliki hasrat bahwa saya memiliki hasrat kasih sayang kuat sehingga mampu membaca pikiran dan perasaan hubungan dengan orang-orang lain yang di sekitar saya untuk bisa berjalan baik. Itulah sebabnya kadang saya tidak perlu menimbang karena semuanya mengalir karena intuisi cinta yang berkembang baik. Maka nasihatnya adalah pertimbangkan untung rugi sebelum mengambil sebuah keputusan. Karena hasrat nafsu itu bisa mencelakakan, tapi dia juga bisa menghancurkan kita ketika kita tidak mampu mengendalikan hasrat dan nafsu itu. This right. Oke. Sudah, Mas Tama, itu mudah-mudahan bisa mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh Pak Isam ya. Thank you, terima kasih. Pak Isam, waktunya tinggal 3 menit lebih sedikit. Terima kasih. Yang belum subscribe lah. Subscribe, follow. Follow. Oke. Instagram ya. Instagram, Facebook, Pak Isam. Cari aja Hisam Afahri atau _Nusantara. Oke, Pak Isam, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Ya. Dan apa yang kita berikan malam ini mudah-mudahan bisa memberikan arti atau makna yang baiklah untuk teman-teman yang bergabung. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman. Ini ya, yang belum maaf ya, bisa Selasa depan insya Allah setiap Selasa kita ketemu. Yang belum ke bawah ada ya, ada. Oh ya, Asmarani, matur nuwun. Iya, matur nuwun Pak Isam. Terima kasih Yin Yang. Sukses selalu juga. Maaf telat baru sampai rumah, tidak apa-apa Mbak Asmarani. Terus sudah ya. Bima, Zikri, Tarot Dharma, akhir-akhir ya baru gabung ya. Ya, terima kasih semuanya sekali lagi. Sampai ketemu Selasa depan. Dan tetap jaga kesehatan, semangat selalu menjalani kehidupan ini. Yang terbaik, yang indah-indah saja kita berikan untuk diri kita sendiri ataupun untuk alam sekitar dan lingkungan ya. Oke, dadah.